Halo teman-teman dari Duren Talk, Dunia Riset Energi. Talk kita hari ini adalah bersama dengan Mas Firza Zulmi Ramadan, Technician Product Development di PLN Nusantara Power. Nah, Mas Firza ini sekarang sedang melakukan kajian tentang penggunaan baterai di suatu sistem pembangkit listrik terisolasi yang menggunakan listrik berbasis energi baru terbarukan. Nah, mungkin kita tanya nih ke Mas Firza, kenapa sih Mas kita sekarang jadi perlu baterai nih untuk sistem pembangkit menggunakan EBT di tempat yang terisolasi? Ya, baik. Terima kasih Pak Reza. Salam pada penonton Duren Talk. Jadi saat ini baterai menjadi salah satu penopang ya di sebuah sistem kelistrikan, di mana dia secara umum fungsi baterai adalah sebagai energy storage system gitu ya. Tetapi dia juga dapat memiliki pola yang lain, seperti misalkan ketika kita memiliki sebuah daerah yang isolated ya, bukan di sistem interkoneksi Jawa Bali, di mana di pembangkit yang ada di wilayah tersebut ada PLTS, PLTB dan sebagainya. Ketika penetrasi PLTS makin tinggi, sehingga kita akan melihat bahwa karakter dari PLTS sendiri adalah dia beroperasi di siang hari, di mana CF-nya mungkin sekitar 4 jam sehari. Nah, di waktu setelah itu kan kita harapkan dapat diisi oleh pembangkit yang lain. Jadi baterai ini dia bisa berfungsi sebagai energy storage system yang nanti akan discharge di jam-jam di mana ketika PLTS itu tidak beroperasi. Dengan catatan kita ingin menurunkan operasi dari PLTD ya untuk efisiensi. Nah, jadi teman-teman, Mas Firza ini sedang melakukan kajian ketika suatu sistem terisolasi itu asalnya hanya menggunakan listrik dari PLTD atau diesel, kemudian ditambahkan dengan PLTS ya, berbahan surya, ternyata ada kondisi di mana PLTS itu hanya beroperasi 4 jam di siang hari. Nah, ketika kita ingin kemudian meminimalkan penggunaan bahan bakar dieselnya, maka si PLTS surya ini ketika dia aktif, dia bisa dipergunakan untuk mengisi baterai, sehingga di malam hari baterai itu bisa menyuplai ya energi ke bebannya, sehingga kita memaksimalkan penggunaan dari EBT di daerah tersebut. Dan juga ketika tadi kan diceritakan matahari juga mungkin kadang terkalang awan begitu ya, baterai itu bisa juga mengkompensasi fluktuasinya. Nah, kemudian Mas Firza, dari pengalamannya Mas Firza nih, apa yang perlu diperhatikan ketika kita kemudian mendesain atau memilih baterai untuk implementasi seperti itu? Oh ya, baik. Jadi yang pertama kita harus mengetahui peran dari baterai tadi ya. Jadi apakah dia akan sebagai load flower ya, jadi atau mengisi kekosongan ketika intermittent terjadi dari PLTS. Kemudian apakah dia juga lebih ke energy storage system atau mungkin energi arbitrase gitu ya. Jadi memang kita harus melihat kondisinya seperti apa. Kemudian dari segi kapasitas gitu, apakah nanti kita ingin performanya dia bisa menjaga dalam kurun waktu berapa hari periodenya, sehingga ketika dia di discharge kemudian dia bisa menampung berapa lama energinya, dan nanti ketika dirilis dia akan bisa mendischarge sesuai dengan desain dari berapa hari yang kita inginkan. Oke, nah jadi teman-teman, ketika kita memilih atau mendesain baterai, kita sebetulnya mesti mengetahui pola sistem secara keseluruhan ya. Seperti apa beban listriknya, seperti apa produksi listrik dari matahari itu, sehingga kita bisa mendapatkan optimal. Nah, optimal ini kenapa harus optimal? Karena memang ada pertimbangan teknis dan ekonomis begitu ya? Iya, betul Pak. Jadi kita akan melihat dari sisi teknis dan ekonomis. Secara teknis tentunya kita ingin menjaga bahwa ketika kita memiliki energy storage system, tujuan kita adalah kestabilan sistem. Sehingga dengan adanya baterai, kita ingin menjaga bahwa sistem itu stabil walaupun ada intermittent dari PLTS ataupun PLTB. Nah, kemudian dari sisi ekonomi, tentunya kita tidak ingin ya memiliki investasi baterai yang angka spernya tinggi Pak, istilahnya safety faktornya terlalu tinggi. Tetapi kita buat seoptimal mungkin sehingga secara investasi kita lebih optimal gitu. Nah, ini teman-teman penting ya, bahwa ternyata ketika kita mendesain suatu sistem untuk bekerja, itu harus terkombinasi dengan baik antara faktor teknisnya, spesifikasi teknis terpenuhi, kemudian secara ekonomis dia juga memiliki kelayakan untuk kemudian dikembangkan. Begitu ya Mas Firza? Betul. Sukses terus untuk risetnya, semoga memajukan listrik Indonesia melalui PLN Nusantara Power. Baik. Terima kasih.